A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Ya Habibi ya Muhammad, ya Bashir ya Muhammad, ya Nazir ya Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semuanya. Salam tambah sehat di mana saja Bapak Ibu sekalian, saudaraku berada. Mudah-mudahan taufik, inayah dan hidayahnya senantiasa bersama kita dan kita selalu diberikan kekuatan, diberikan kemudahan dalam mentadaburi, mengamalkan dan mempraktekkan semua firman-Nya, baik yang tersurat maupun yang tersirat, baik yang di alam ufuk semesta luas ini maupun yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita makin sadar betapa apabila kita selalu terhubung, itu akan membawa kita kepada jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan ketentraman, jalan yang membawa kita kepada kondisi fitrah selalu dalam segala peristiwa. Salawat serta salam senantiasa marilah kita hadiahkan pada junjungan Nabi mulia yang pada bulan ini, Rabiul Awal, insya Allah minggu depan 12 Rabiul Awal itu bertepatan dengan hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, manusia agung, pelopor pebebasan dan pemerdekaan dari segala bentuk perbudakan. Mudah-mudahan kita dapat menapaktilasi dan mentauladani apa yang diajarkan dalam hidup kesehariannya. Ya Habibi ya Muhammad, ya Basir ya Muhammad, ya Nazir ya Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini sering kita mengatakan Selamat Idul Fitri, gitu kan? Semoga kembali kepada fitrah, gitu. Semoga kembali pada kesucian. Sering kita mendengar itu di mana-mana, gitu kan? Id Mubarak minal aidin wal faizin, gitu kan? Jadi Idul Fitri Mubarak, gitu. Id Fitri, gitu. Jadi lahir kembali sebagaimana fitrahnya. Nah, banyak sering yang kita dengar, sering kita ucapkan, tapi banyak juga dari kita yang tidak memahami bahwa fitrah itu, orang Sunda bilangnya fitrah ya gitu. Ini fitrah gitu. Jadi banyak dari kita mengatakan bahwa fitrah atau fitri ini artinya suci gitu kan. Diartikan suci gitu. Padahal kata-kata fitrah ini dalam bukan fitrah, maksudnya kata-kata suci dalam bahasa Arab itu ada sendiri gitu. Jadi dalam bahasa Arab kata-kata suci ini ada maknanya adalah kudus gitu kan, kudus atau zaki gitu. Makanya disebut zakat fitrah. Kata-kata zakat itu dari kata-kata zakiun. Zaki itu artinya suci. Apa yang disucikan supaya kembali fitrah, kembali kepada fitrah kesucian gitu. Fitrah
kata-kata fitrah sendiri itu artinya bukan suci. Fitrah itu sendiri dari kata-kata fatoro, yang artinya adalah menciptakan. Fatir, makanya ada Al-Fatir, salah satu nama Allah. Allah fatir samawati wal ardh, Allah yang menciptakan langit dan bumi, misalnya begitu. Jadi kata-kata fitrah ini lagi-lagi yang perlu kita refleksikan, kata fitrah bukan artinya suci, tapi menciptakan. Satu kondisi kita kembali kepada jati diri kita yang asli. Itu fitrah. Nah, kalau diartikan suci, bukankah suci itu artinya bersih tanpa noda? Kan gitu jadi. Jadi yang namanya suci itu pasti bersih tanpa noda, tidak ada kotoran, tanpa noda setitik pun, bagaikan kertas putih, tanpa ada satu titik pun, tanpa noda satu titik pun. Nah, kalau manusia dilahirkan, adakah manusia dilahirkan tanpa dosa? Ada nggak? Nggak ada. Tapi kemudian kenapa banyak di dalam Al-Quran, kalau kita mau mentadaburinya, mau memikirkannya, banyak sekali ayat yang mengatakan segala apapun yang kau perbuat, baik kebaikan maupun keburukan, itu akibat perbuatanmu sendiri. Jadi kalau kita dapat musibah, dapat kecelakaan, itu akibat perbuatan kita sendiri. Enggak Pak, saya ditabrak, jelas-jelas mobil itu yang nabrak motor saya kok gitu. Misalnya begitu. Tetap kejadian itu kan musibah gitu kan. Tapi itu tidak terjadi dengan sendirinya. Itu akibat kenapa tabrak lari itu terjadi pada kita, enggak pada pengendara yang lain. Kalau kita tanyakan demikian. Ternyata kalau dalam ajaran Nasrani katanya ada dosa turunan, dosa bawaan, benar, manusia dilahirkan dengan membawa dosa. Tapi dosa sendiri sebagai seorang manusia yang tidak memikul dosa orang lain. Jadi apa yang dibawa adalah karma di kehidupan masa lalunya. Makanya ketika memakai casing manusia, ini bagi yang masih punya anak kecil, bersegeralah didik dari sejak awal, sejak dini, masih belia, masih balita, bagaimana mengenalkan nilai-nilai tauhid, yang ujungnya nanti kita ajarkan bagaimana dia mengenal siapa sesungguhnya Tuhan yang disembahnya. Untuk apa? Untuk ketika seorang hamba sudah bertemu dengan jati dirinya yang sejati, maka dia bisa memutus karma kehidupan masa lalunya. Itu maksudnya, supaya itu tadi tidak menyalahkan situasi dan kondisi, pun tidak menyalahkan orang lain. Jadi setiap manusia membawa akibat apa yang dilakukan di masa lalunya, di kehidupan masa lalunya, bukan menanggung dosa atau masa lalu orang lain. Gitu. Jadi apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu benar. Petinggi agama lah yang dalam memahami pesan yang disampaikan oleh kedua junjungan kita ini, Nabi Isa sebagai yang diusung ajaran Nasrani, dan juga Nabi Muhammad, seringkali hanya kulitnya saja yang ditangkap, tapi pesannya hilang. Gitu. Pelan-pelan memahaminya. Jadi jangan kaget kok tiba-tiba lagi jalan lalu apa kok kesandung gitu kan. Terus kesandung begitu aja kok bisa bikin kaki patah, keseleo gitu.
Gitu misalnya. Dikit-dikit jatuh dari motor, dari tangga atau apa gitu. Gitu misalnya. Terus apa namanya, kaki kita nih bawaannya pengennya nendang aja, ada jalan gitu nendang sampah, nendang botol plastik, nendang apa gitu. Itu hati-hati itu yang begitu. Apalagi menendang makhluk Tuhan. Misalnya gitu kan, diusir kucing tendang, gitu kan, ngusir anjing juga tendang, gitu kan. Hati-hati itu apapun gitu, masuk binatang-binatang yang kira-kira sebenarnya tidak membahayakan, semut dan sebagainya, itu bisa membuat kita, kalau kita hidup asal-asalan, tidak memperhatikan keterhubungan kita dengan semua makhluk ilahi di semesta ini, itu akan menimbulkan itu tadi hukum sebab akibat karma yang akan datang. Gitu. Makanya fitrah ini datangnya tidak simsalabim. Bahkan secara fisik manusia dibuat dari unsur-unsur dari tanah, dari air, udara, api, cahaya, ruang, space, dan time atau waktu. Itu. Jadi kalau dikatakan manusia ini hadir dalam dimensi 4, yang biasa kita disebutnya dimensi 3 juga, karena kadang kita lupa ada dimensi waktu. Jadi ada 4 dimensi sebenarnya. Maka 4 dimensi yang utama, bumi, air, udara, api, itu yang membentuk karakter manusia. Yang kalau bumi menyebabkan manusia mudah sekali menerima salah, menerima maaf dan sebagainya, misalnya gitu kan. Kemudian sifat air itu membuat manusia mudah sekali ingin bertindak dan beradaptasi atau menyesuaikan dengan lingkungannya masing-masing, apapun bentuk lingkungannya. Air kan gampang sekali itu, ya kan, mengikuti lingkungan yang ada gitu kan. Bentuknya botol ya botol, bentuknya kotak ya kotak. Gitu. Manusia pun begitu. Gitu. Nah, kemudian sifat api, di mana unsur manusia juga ada api, itu sifatnya membakar dan menyebabkan nafsul amarah, kemarahan. Maka seringkali orang yang tidak mudah mengendalikan emosi atau mengontrol dirinya, mereka ini unsur apinya lebih dominan. Bagaimana mengendalikannya? Nanti kita bicarakan. Lalu sifat udara yang ada dalam diri setiap manusia, udara itu kan terbang. Nah, terbang ini metafor dari sifat manusia ingin bertahta, ingin berkuasa, kemudian ya ingin menguasai juga lingkungan-lingkungannya. Banyak dari kita, anak kecil aja pengen dominan di antara teman-temannya, apalagi yang dewasa, apalagi dia punya segala-galanya. Nyaris sempurna misalnya. Kepintaran, ketampanan, kedudukan, harta benda, networking, itu luar biasa gitu kan. Nah, itu sifat kalau tidak mampu mengendalikan sifat udara, itu kita mudah sekali tergelincir, ingin menguasai semuanya. Makanya karena keinginan pengen jabatan, yang kemarin jadi kopral pengen jadi jenderal, yang kemarin menjadi menteri ini menjadi presiden dan seterusnya. Ini sifat udara yang ada dalam diri manusia membuat keinginan-keinginan mempunyai kekuasaan, yang melambungkan, mempopulerkan, membuat dirinya terkenal. Udara kan bikin melambung. Kemudian sifat cahaya yang ada dalam setiap manusia membuat manusia selalu saja ingin menerangi, memberikan petunjuk, memimpin, menggait, memberikan petunjuk, dan menyenangi keindahan. Karena keindahan itu muncul dengan adanya cahaya. Yes?
Lalu sifat ruang, space, itu menyebabkan manusia tergantung kepada orang lain atau kepada yang lain. Adanya ruang, wah sendirian di tempat yang luas kayak begini. Itu misalnya gitu kan, telepon temen-temenin dong. Di mana? Di kafe ini yang nongkrong di kafe ini cuma ada 3 orang gitu kan. Misalnya begitu. Jadi sifat ruang atau space ini menyebabkan manusia tergantung kepada yang lain. Lalu ada satu hal yang sering dilupakan adalah sifat manusia yang juga bawaannya dia berasal dari waktu. Sifat waktu ini yang menyebabkan manusia memiliki sifat apa kira-kira? Tergesa-gesa. Bawaannya mau buru-buru. Bawaannya maunya serba instan. Kebuktikan sekarang. Itu setiap melakukan apapun maunya cepat jadi. Setiap melakukan penciptaan maunya segera kun fayakun. Padahal semuanya butuh proses dan sebagainya. Nah, itu dari unsur-unsur penciptaan fisik manusia yang berasal dari bumi, air, udara, api, cahaya, ruang, dan waktu. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Bumi, udara, api, air, cahaya, ruang, dan waktu. Ada 7. Karena 7 awal kedatangan manusia, prosesnya juga melalui 7 proses. Kemudian ketika dalam pembentukan fisik manusia pun unsurnya juga ada 7. Mau mati pun prosesnya ada 7. Jadi betapa ada angka sakral, angka spiritual, angka misteri di balik the seven is numbers of creation dalam tradisi mitologi Yunani. Jadi angka 7 ini merupakan rahasia kesakralan bagaimana penciptaan itu terwujud dalam kehidupan manusia. Gitu. Nah, dalam satu hadis, mana hadisnya saya ini. Nah, di sini dikatakan dalam satu ayat Al-Quran, surat Rum ayat 30, dikatakan Fa'akim wajhaka ad-dini hanifah. Hadapkanlah. Jadi hadapkanlah wajahmu kepada din hanifah. Jadi jalan a way of life yang lurus, yang hanif, yang holistik itu kan. Yang positif, holistik dan wholeness and holiness kalau dalam tradisi Katolik. Fitrat Allah allati fataron nas alaiha. Jadi hadapkanlah wajah engkau kepada jalan yang menatap pada wajahnya. Kemana saja engkau menghadap, yang sudah difitrahkan oleh manusia, kemana saja engkau menghadap, disitulah ada wajahnya. Itu. Jadi ketika kita menghadap fitrat Allah allati fataron nas alaiha. Fitrah manusia yang sudah ditetapkan oleh Allah adalah selalu menghadap wajahnya. Wajah Allah maksudnya. Wajah sang kekasih sejatinya. Tapi kenapa kemudian kita terhijab dari memandang wajahnya? Nah, ada hadis terkenal yang sering juga disampaikan. Ini biasa disampaikan juga ketika orang-orang seorang ibu baru melahirkan, apa istilahnya itu, akekahan. Nah, ada hadis yang mengatakan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap maulud, setiap manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini, itu sesuai dengan fitrahnya. Fitrahnya sama, unsurnya sama, 7 unsur itu gitu. Dari asalnya 7 unsur, kemudian unsur-unsur yang pembentukannya juga 7,
kembali nanti kepada Allah juga melalui tujuh tahapan gitu kan. Fa'abawahu Yahudanihi wa yunasironihi wa yumajisanihi. Orang tuanya lah yang membuat yang baru terlahir itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Nah, sering dimaknai menjadi Yahudi, beragama Yahudi, gitu. Menjadi Nasrani kan orang tuanya Nasrani, gitu. Menjadi Majusi kan orang tuanya Majusi. Bukan itu yang esensi, tapi yang esensi adalah orang tua lah yang membentuk karakter anaknya ini ya menjadi orang yang hanya hidup mementingkan aspek duniawi saja. Jadi Yahudi ini sebagai aspek duniawi saja. Kemudian Nasrani bukan dia karena orang tuanya Kristen kemudian jadi Kristen, bukan. Jadi orang tuanya lah yang membentuk anaknya menjadi hanya memikirkan atau mementingkan aspek kerohanian dan seterusnya. Jadi Yahudi, Nasrani ini dalam hal ini bukan agama ya dalam hadis ini, tapi lebih kepada karakter manusia yang hanya peduli percaya kepada urusan duniawi, urusan materialistis, urusan duniawi, urusan jasmani, dia tidak percaya kepada kehidupan setelah kematian. Karena kaitannya nanti manusia akan kembali kepada Tuhan, gitu kan. Kalau dia hanya mementingkan aspek jasmani, tidak aspek kebatinan, maka dia tidak bisa kembali kepada Tuhannya, gitu. Jadi kalau dilihat dalam sejarah, Nabi Musa pun sangat syariat, sangat lahiriah pemikirannya, gitu kan. Jadi apa yang dia lihat itu yang dianggap benar, padahal belum tentu yang dilihat itu kebenaran yang sesungguhnya, gitu. Jadi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia, siapapun orang tuanya, dimanapun atau dari manapun asal bangsanya, itu selalu terlahir dalam keadaan fitrah. Fitratan nas, fitratallah, allati fataron nas, alaiha. Gitu kan. Yang terbentuk dari fitrah 7 unsur tadi gitu. Nah, kalau hidup dilahirkan menurut fitrah, fitrah itu bahasa kerennya blueprintnya. Ada blueprintnya, ada cetak birunya yang disepakati. Dalam Al-Quran dikatakan dalam surat Al-A'raf, wa ashadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamah inna kanna anhaza ghafilin, katanya. Bahwa fitrah manusia adalah yang disepakati antara sang diri yaitu hamba dan sang maha diri yaitu Allah. Itulah yang disebut fitrah. Fitrahnya apa? Kesepakatan pertamanya itu bahwa alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Yes. Atau iya, memang engkau Tuhanku, nggak ada yang lain. Kami telah bersaksi. Kami telah bersaksi. Jadi sebelum kita dilahirkan, sudah terjadi di alam primordial, di alam azali, di alam rahim yang namanya persaksian awal. Syahadat pertama. Jadi kita tahu jati diri kita yang sejati, yaitu tidak beda dengan ilahi. Kenapa kita sekarang banyak orang dewasa yang sudah balik, itu kan? Karena banyak orang dewasa yang belum balik. Banyak anak remaja, anak-anak muda yang sudah baliknya luar biasa, itu kan? Anak-anak indigo, anak-anak yang
anak kristal sekarang bahkan sering dikatakannya gitu. Jadi benih-benih manusia yang ketika dia sebelum dilahirkan sudah tahu siapa jati dirinya dan dia akan kemana setelah kehidupan di duniawinya. Kenapa kemudian ketika hidup di dunia tidak mengetahui fitrahnya yang sejati, yang tidak beda dengan ilahi. Gitu. Makanya ketika bicara fitrah pasti akan berkaitan dengan taubat. Nanti kita masuk ke tahapan itu. Jadi bicara fitrah, kita mengetahui jati diri kita yang sejati, yang tidak beda dengan ilahi. Bagaimana bisa kita kembali jati diri yang sejati kalau kita tidak kembali kepada Tuhan, tidak taubat kalau dalam bahasa agama. Gitu. Ya kan? Kalau ada yang belum tahu jati diri yang sejati, bersegeralah bertaubat. Taubatan nasuha. Bukan taubat sambal, tapi taubat yang benar-benar kembali sampai menemukan tujuan yang kita mau datangi, gitu kan. Jadi fitrah ini dia mengetahui dirinya dan dia mengetahui Sang Mahadiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut kembali kepada fitrah, kembali kepada kesejatian diri tanpa topeng, tedeng, aling-aling, kalau orang kampung bilang. Tanpa make up, dia tampil apa adanya, mencerminkan, mentajalikan segala nama-namanya dalam hidup keseharian. Itu orang yang kembali ke fitrah. Itu. Tampilan dirinya bisa jadi sangat sederhana. Pakaiannya bisa jadi bolong-bolong gitu kan. Orang miskin. Tapi dia dimuliakan oleh penghuni langit. Bahasanya gitu. Jadi ketika taubat ketika seorang manusia mulai mencari jati dirinya yang sejati, maka perjalanan manusia untuk kembali ke fitrah tidak bisa tidak kecuali melalui makom awal dalam perjalanan spiritual yang disebut taubat. Gitu. Makanya semua nabi diutus silih berganti kepada semua kaum untuk mengajak umat manusia untuk kembali ke jalan yang benar. Fitratan nas, fitratan fitratan nas alaiha. Jadi fitrah yang tercurah kepada manusia yaitu membawa ada unsur kesucian, yaitu dimensi rohaninya, dimensi batinnya. Makanya dalam tradisi Jawa kan ada aliran kebatinan, aliran kerohanian. Sebenarnya ajaran kerohanian, ajaran kebatinan, kerohanian itu sama aja, yaitu mengenai ketuhanan atau tauhid. Banyak orang yang nggak paham ketika mendengar, wah kebatinan ya, alergi dia. Padahal sesungguhnya kebatinan itu ya bagaimana kita mengenal sang jati diri atau sang maha rohani, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat inilah yang akan menguak fitrah kita yang sesungguhnya. Jadi taubat adalah langkah awal seorang manusia dalam perjalanan spiritual kehidupannya. Sifatnya sangat individu. Nggak bisa kita ngajak-ngajak. Ada gitu tobat massal kan, ada kan gitu. Yuk tobat massal gitu. Istighosa massal gitu. Yang namanya berdoa mengajak ya sendiri-sendiri, munajat itu sendiri-sendiri, apalagi tobat, sifatnya individu. Nggak bisa kita rame-rame. Jadi penegakan hukum dan keadilan merupakan tindakan kolektif, tindakan bersama-sama untuk menciptakan kehidupan bersama yang adil, sejahtera, diberkahi, dan sebagainya. Tapi ketika taubat, itu tindakan individu.
apalagi dalam rangka menemukan jati dirinya yang sejati atau fitrah asal muasalnya. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, benar, engkau adalah Tuhan kami telah bersaksi. Redaksinya begitu, cuma kalau lebih dalam, ya engkau adalah aku adalah engkau. Gitu sebenarnya. Nah, dalam surat An-Naba dikatakan bahwa taubat adalah langkah awal seorang manusia untuk menyusuri, menapaki jalan yang lurus untuk mencapai hidup sesuai fitrahnya, yaitu hidup yang sejati. Zalikal yaumul haq faman syaa ittakhadha ila rabbih ma'aba. Jadi ketika seorang hamba menapaki untuk bertobat, bukan ngucap istighfar, bukan mohon ampun pada Tuhan, bukan, tapi benar-benar niat yang kuat, tekad yang tulus, ikhlas untuk kembali menjadi jati diri yang sejati, itu disebut zalikal yaumul haq. Itulah hari yang hak, yang benar-benar adanya. Siapa yang menghendaki hidup yang sejati, man syaa ittakhadha, barang siapa yang menghendaki hidup sesuai fitrah atau hidup yang sejati, hendaknya ia mengambil ittakhadha ila rabbih ma'aba. Hendaklah manusia itu mengambil jalan kembali kepada Tuhan. Jadi kalau mau bisa sesuai kehendak kita, kuasa dan kudrat dan irodat, kuasa dan kehendak kita berkesesuaian dengan kuasa dan kehendak ilahi, maka jalan yang harus ditempuh, yang diambil adalah selalu kembali kepada Tuhan. Ila rabbihi ma'aba. Kembali kepada Tuhan dalam bahasa tanjakan spiritual Syekh Imam Qusairi itu dikatakan taubat. Itu kembali. Jadi awal asal muasal manusia bisa menemukan jati dirinya yang sejati atau fitrah, maka jalan yang pertama ditempuh adalah taubat. Nah, perjalanan spiritual ini adalah perjalanan melampaui dualitas kehidupan, melampaui yang lahir dan yang batin. Makanya ketika hanya mempraktekkan yang lahir, ya belum melampaui. Hanya mempraktekkan yang batin, juga belum melampaui. Jadi ketika kita mampu melampaui aspek lahir dan batin, kita menuju hidup realita yang satu adanya. Lahir dan batin satu adanya. Itulah yang disebut hidup sejati sesuai fitrah. Makanya untuk mencapai kehidupan sejati yang terlepas dari lahir dan batin, hidup dan mati, jalannya adalah kembali kepada Tuhan. Ada pertanyaan bisa jadi. Maksudnya menjadi Tuhan. Tidak ada manusia bisa menjadi Tuhan. You are God himself. Tidak bisa menjadi orang kita dari dulu juga Tuhan. Mau jadi Tuhan lagi, mana bisa. Dari dulu kan Tuhan. Jadi tidak bisa menjadi Tuhan. Yang ada adalah bagaimana ketidaksadaran bahwa kita ini tidak beda dengan ilahi, ini tersingkap hijabnya. Karena kita nggak sadar bahwa kita ini tidak beda dengan ilahi, makanya kita terbelenggu dalam dimensi lahir dan batin, dimensi hidup dan mati. Kalau sudah melampaui, itulah yang disebut kembali kepada fitrah yang sejati. Jalan kebenaran, jalan yang ditetapkan di alam semesta ini, jalan kewajaran. Jalan memanifestasikan, menampilkan dirinya apa adanya. Ya kan? Itu.
Makanya di dalam Al-Quran seringkali disebut kata-kata taubat. Ada 20, ada puluhan ayat yang mengatakan kembalilah pada Allah, taubat. Innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah mengecoy orang, menyukai, mencintai hamba-hamba yang tawab. Tawabin itu artinya orang-orang yang senang selalu kembali kepada Tuhan. Itu bahasa moderatnya, bahasa apa namanya, bahasa umumnya. Tapi tawabin selalu bolak-balik gitu, menjelma menjadi dia. Itu bahasa tasawufnya gitu kan. Menjadi dia dalam artian dirinya yang sejati, karena dari dulu dia memang tidak beda dengan ilahi, karena tidak sadar aja gitu kan. Jadi disitulah pentingnya kesadaran fitrah bisa terkuak ketika seorang hamba melakukan perjalanan taubat gitu. Nah, seorang mistikus dari India, mungkin ada yang pernah baca Osho, beliau wafat tahun 90-an kalau nggak salah. Beliau mengatakan bahwa manusia-manusia yang bisa mengenal fitrahnya yang sejati dengan melalui tobat itu ada 4 elemen. Ini saya campur-campur nih. Jadi Osho ini mengatakan ada manusia dimensinya yang normal, ada manusia cair, ada manusia gila, ada manusia yang sudah sampai ke rumah. Bahasanya home sweet home gitu. Nah, kita termasuk yang mana nih, kata si Osho gitu kan. Nah, Osho pretelin tuh. Osho bilang kalau manusia normal ya normal. Misalnya kalau ada profesi sebagai seorang dokter di rumah sakit gitu, kayak Profesor Sudikdo ini. Jadi ya profesi kedokterannya dan hidupnya sesuai dengan sumpah sebagai seorang dokter. Nggak boleh itu melanggar sumpah setia sebagai seorang dokter. Makanya seorang dokter ketika disumpah, mereka nggak boleh nolak ditempatkan di tempat-tempat terpencil sekalipun. Begitu ya, Prof ya? Kayak gitu. Jadi benar-benar ikutin sumpah sejatinya itu gitu. Ia menolong pasien tanpa memandang kemampuan ekonominya. Kalau dokter sekarang kan bisa jadi kan malah memeras pasiennya. Mohon maaf nih, bukan yang ini, tapi sebagian kecil begitu. Jadi itu yang disebut manusia normal gitu. Jadi mereka menolong sepenuh hatinya, kemudian tidak terlalu mempertimbangkan komersialisasi dan sebagainya. Gitu. Lalu siapa yang disebut manusia cair setelah manusia normal? Nah, manusia cair ini adalah orang yang tidak mengetahui identitas dirinya, baik sebagai profesinya maupun sebagai jati dirinya yang sejati. Ini manusia yang paling rusak di muka bumi. Ini kata Osho ya. Kata Osho begitu. Jadi ketika mereka lingkungannya jelek, dia ikut-ikut jelek. Lingkungannya banyak yang korupsi, uang perusahaan, ya ikut-ikutan karena lagi ngetren gitu kan, takut ketinggalan zaman gitu kan, dan sebagainya gitu. Jadi manusia ini yang paling banyak di muka bumi, tipe manusia air. Dia gampang sekali berubah-ubah karena memang nggak tahu siapa dirinya, apalagi siapa sesungguh Tuhannya. Ada manusia gila, kata si Osho. Gila beneran, bahkan dia tidak punya link, tidak terkait dengan kehidupan yang terjadi saat ini, yang ada di sekitarnya. Dia punya dunianya sendiri. Gitu. Ia juga tidak memahami apa yang dinamai kebaikan atau keburukan. Makanya orang gila itu dia bisa bebas dari hukuman. Tren ini banyak terjadi kemarin ketika kapan ya, bulan lalu kali yang ada Ustadz diserang di masjid. Dulu-dulu kan kemarin-kemarin itu diperiksa segala macam, oh ternyata ini orang gila nih.
Gitu. Kayaknya udah disetting gitu kan. Supaya apa? Supaya tidak terkena hukuman. Karena yang terkena hukum hanya berakal sehat. Supaya nggak dihukum, ya gila aja. Pura-pura gila. Dia sudah latihan tuh bertahun-tahun gitu. Gitu, trennya begitu sekarang ini. Ustadz-ustadz banyak terancam ininya ketika berdakwah karena ada yang mau melukainya atau bahkan membunuhnya gitu kan. Ketika sudah ditangkap semuanya katakan ditangkap, tapi ada yang katanya gila, ada yang lupa ingatan dan sebagainya gitu kan. Jadi kayaknya nggak masuk akal gitu. Tapi ketika dia mau nusuk itu mereka enak aja tuh datang ke depan lari gitu kan. Ingat gitu loh dan sebagainya. Jadi seperti ada settingan gitu. Nah, itu orang gila, dia tidak kena hukum syariat pun hukum formalitas dalam negara, hukum negara maksudnya, hukum sipil. Nah, tipe yang keempat menurut Osho adalah manusia yang sudah sampai di rumahnya. Baiti jannati, home sweet home. Jadi mereka ini tidak memiliki lagi ketakutan, la haufun wala haufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa khawatir dalam hidupnya. Dia tidak takut menjalani hidup, tidak ada ketegangan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kegelisahan dan sebagainya. Dalam hidupnya dia tak punya usaha. Jadi bukan nggak punya usaha, bukan artinya tidak bekerja, bukan. Tapi manusia yang seperti ini, yang sudah home sweet home, ini manusia yang sudah sampai di makom akhir dalam perjalanannya. Makanya ya hidupnya santai, relax, tidak punya banyak keinginan, bahkan nggak ada sama sekali keinginan. Yang ada hanyalah sejumput begitu sedikit kebutuhannya. Kalau ia lapar baru makan, gitu. Kalau ia lapar baru dia makan. Dan kalau makan pun ya secukupnya, sedikit gitu. Kalau secukupnya pasti nggak banyak gitu kan. Laparnya pun bisa jadi ketika perut sudah mengingatkan, keroncongan istilahnya. Gitu. Orang yang seperti ini, makanya dalam lagu anak-anak, gelang si paku gelang, gelang si rama-rama, mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Jadi perjalanan pulang ke rumah kita yang sejati supaya kembali kepada fitrahnya yang sejati ini selalu diawali dengan riang gembira. Orang yang riang gembira, ada nggak dia sedih, khawatir, takut, gelisah? Nggak ada. Dia rileks bawaannya, dia senang, tampil apa adanya. Lihat aja anak-anak TK. Ya kan? Anak-anak kita atau cucu-cucu kita itu kalau pulang dari sekolahannya, oh lari-lari ke sana kemari sambil nyanyi-nyanyi gitu kan. Nah kayak begitu mestinya ketika kita mau pulang. Bukan ketakutan. Mempersiapkan diri ini dengan tenang. Jadi yang begini ini tidak membebani masyarakat. Justru manusia yang sudah tahu jati dirinya ini, sudah tahu fitrahnya yang sejati menurut Osho, manusia yang sudah pulang ke kampung halamannya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Bukan mati secara fisik ya, tapi bagaimana dia selalu bisa bolak-balik untuk kembali ke asalnya yang sejati. Di dunia ini. Makanya matilah selagi hidup. Jangan selagi hidup mati. Tapi sering-seringlah mati mumpung kita masih hidup. Gitu filosofinya. Jadi orang-orang seperti inilah yang memandu masyarakat dalam menempuh segala aspek kehidupannya. Jadi ketika kita mengaku beriman, apapun keimanan kita,
kembali kepada jalan yang benar yang telah diciptakan Tuhan. Bumi dibentangkan dengan penuh keseimbangan sehingga tumbuhlah aneka keindahan itu. Maka orang yang kembali kepada Tuhan untuk menemukan jati dirinya yang sejati, mereka harus terus belajar dari apapun dan siapapun dan mempelajari alam semesta yang makrokosmos maupun yang mikrokosmos. Alam sogir yaitu dirinya sendiri. Jadi apa langkah yang harus dilakukan untuk menggapai fitrah manusia sejati ini atau fitrah yang sejati? Yang pertama itu tadi langkah tobat itu adalah makom kedudukan awal yang harus kita lakukan. Kemudian apakah sekedar kembali kepada Tuhan ataukah juga sekedar meninggalkan perbuatan dosa dan tidak akan melakukan dosa-dosa lagi atau bagaimana? Nah, sering kita salah persepsi. Taubat ini kita tidak melakukan dosa-dosa besar lagi, gitu kan? Tidak melakukan kemaksiatan lagi, gitu kan? Dan fokus kepada melakukan kebaikan, gitu kan? Untuk individunya sendiri. Padahal wujud dari taubat adalah ketika dirinya sudah kembali pada jati dirinya yang sejati, maka termanifestasilah nama-nama ilahi. Kalau termanifestasi nama-nama ilahi, sifat-sifat ilahi, maka pasti dia menjadi insan kamil. Nah, insan kamil inilah yang menjadi khalifah di muka bumi. Manusia-manusia yang sudah menemukan jati dirinya, jadi dia tidak hanya membaca ayat-ayat yang tersurat, tapi dia membadankan ke alam semesta menjadi rahmat, tidak hanya buat dirinya, tapi rahmatan lil alamin. Itulah fitrah. Makanya kalau dikaitkan dengan Idul Fitri, ya bisa jadi juga benar dalam artian ketika 1 bulan menggembleng diri untuk mencapai fitrah yang sejati, menjadi manusia yang tampil apa adanya, yang menampilkan nama-nama dan sifatnya dalam segala perbuatannya, dalam segala amal aktivitasnya, maka 11 bulan setelah Ramadan itu pasti akan terisi dengan aktivitas yang bermanfaat dirinya, lingkungannya, dan alam sekitarnya. Itulah yang disebut gemah rifah loh jinawi. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Gitu. Terima kasih. Itu pengantar dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadi diskusi tanya jawab yang menarik setelah ini. Terima kasih. Monggo silakan bila ada yang mau bertanya kaitannya apa yang saya sampaikan minggu lalu maupun yang baru saja saya sampaikan. Silakan. Yang mau menanggapi silakan. Yang mau protes monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya, monggo. Pencerahan yang pertama tadi Romo, Ya. Masalah karma itu tadi. Ya. Apa yang kita lakukan itu suatu karma, Romo. Mau jatuh gitu. Ya. Itu kalau di dalam sifat-sifatnya Allah itu kan af'al, asma, zat, sifat, asma, dan asma, itu af'al, dan zat ya. Kalau di dalam sifat-sifatnya Allah itu baik dan buruk kan Roma, itu datangnya dari Allah. Tapi setelah kita jatuh, tadi Romo bilang karma gitu loh. Jadi tidak ada intervensinya Allah gitu ya Romo itu. Enggak begitu. Jadi yang ditanyakan maksudnya apa nih? Maksudnya karma itu tadi. Jadi apa yang kita
apa yang kita rasakan ini akibat dari perbuatan saya sendiri kan begitu Romo Yes, istilahnya. iya, ya, gitu. Kalau bahasa syariatnya kita jalan nggak hati-hati. Iya, terus Bahasa syariatnya kalau jatuh. Iya, jatuh. iya, Kalau bahasa hakikatnya ya mungkin apa ya spiritualnya ya ada umpama ya ada kalam atau apa gitu kita menyangkal kan gitu ya Romo ya iya, gitu. iya, Nah, jadi ada syariat dan hakikat itu Romo masalahnya itu. iya, makanya Nah, paham saya. Jadi yang dimaksud karma secara sederhananya gini, eh, apa yang engkau tabur, ya, yang ditanam itu yang akan dituai, ya, gitu. Kalau betul. yang ditanam ada pembangkangan terhadap ilham ilahi, misalnya Tuhan sudah bisikkan kepada hati nurani yang paling dalam, Ya. ya kan? Jangan lewat sini, nanti Ya, macet betul. parah, gitu kan? Ya, betul, betul. Dia lewat situ, padahal ada lewat lain yang nggak macet gitu kan, tapi dia lewat Betul. situ. Iya. Ternyata benar tuh kan apa gua bilang. Gitu. Iya, Jadi iya. itu kan akibat perbuatannya sendiri. Apa Ya, perbuatan? Membangkang ilham yang dibisikkan Rasul kepada diri kita. Itu. Itu aja gitu. Nah, oh ya. bagaimana kaitannya dengan tadi yang saya sebut ini bahwa setiap manusia menanggung apa namanya memikul anunya sendiri gitu kan, dosanya sendiri gitu, bukan dosa orang lain. Nah, ini kaitannya, ini mumpung ada Prof. Sudikdo ini, jadi melalui sistem pewarisan sifat dari induknya, gitu. Kalau secara biologis dari kedua orang tuanya, kemudian sifat-sifat ini diwariskan dalam paket sifat yang disebut, kalau dalam bahasa kedokteran disebut ada gennya. Ya, betul, betul. Ada gennya. Jadi gen-gen itu berada dalam kromosom. Ini mohon dikoreksi Prof. Sudikdo ini. Nah, jadi gen ini berada di dalam kromosom, dan kalau gen dari pihak bapak atau laki-laki bergabung dengan gen dari pihak ibu, ternyata gen juga mempunyai kekuatan. Jadi gen ibu dengan bapak lebur itu bisa punya kekuatan gitu. Gen yang lebih kuat disebut sifatnya dominan. Gen yang lemah disebut resesif gitu. Jadi gen manusia yang lemah disebut resesif. Misalnya gen yang bertanggung jawab untuk hidung mancung ini dominan datang dari bapaknya misalnya gitu kan. Ya. Dan gen yang hidung pesek yang dari ibu yang resesif gitu misalnya. Ya, Gitu. betul. Maka anaknya akan, karena yang dominan adalah gen bapaknya yang mancung, maka anaknya akan mancung. Gitu. Ini baru sisi biologis loh ini. Ya. Gitu. Lalu jika pesek yang dominan, maka yang pesek yang akan muncul gitu kan. Nah, kalau sama kuat antara gen ibunya atau bapaknya yang disebut intermedier, nah ini hidung yang tampak kebanyakan manusia Indonesia apa sedang, tidak mancung juga tidak pesek. Kayak gitu. Itu secara biologi sifat yang apa namanya? Yang tampak secara lahiriah. Nah, dalam ilmu kedokteran ini nanti mohon dikoreksi kalau salah, disebut fenotip itu namanya. Jadi yang intermeno, di jempol, 2 jempol lagi sama Profesor Sudikyo. Jadi gen yang apa tadi, yang intermedier itu yang sama kuatnya ini secara lahiriah disebut fenotip. Yang tidak nampak dinamakan genotip. Yang nampak, wah hidungnya mancung, wah hidungnya apa namanya sedang gitu. Yang tidak nampak itu disebut genotip. Jadi yang nampak fenotip, yang tidak nampak disebut genotip. Nah, lantas bagaimana dengan karma? Gitu kan? Ya. Jadi harus begitu dulu tuh urutannya gitu. Betul. Ya. Perbuatannya
Karma perbuatan disebut dalam bahasa Arab disebut amal. Amal itu artinya perbuatan. Amal yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Hidup bahagia, makmur, mendapatkan kemudahan dalam hidup, dan yang sejenisnya dan sebagainya gitu kan. Amal yang buruk menghasilkan juga kehidupan yang buruk, yang gelisah, yang kena bencana, kena musibah dan sebagainya gitu kan. Nah, di dalam Al-Qur'an disebutkan wama asobakum bin musibatin, kata Tuhan, fabima kasabat aidikum wa ya'fu an kasirin gitu. Jadi seseorang yang ditimpa oleh musibah itu disebabkan oleh dirinya sendiri. Disebabkan oleh perbuatannya sendiri. Jadi jelas bahwa nasib hidup seorang hamba atau setiap orang itu disebabkan oleh perbuatannya sendiri. Bukan oleh orang lain, apalagi nyalahin Tuhan. Apalagi banyak artis kan, kenapa cerai mulu? Ya saya emang sudah ditakdirkan kawin cerai sampai 7 kali, misalnya gitu. Itu ngawur itu. Itu statement yang sangat ngawur gitu. Karena kalau bicara pernikahan, nikah itu karunia Tuhan gitu kan. Tapi bercerai itu pilihan. Jadi kita milih bercerai atau milih bersatu kan gitu. Nah, ketika memilih itu kan ada unsur ego dan sebagainya gitu kan. Jadi kalau nasib seseorang itu disebabkan oleh perbuatannya sendiri, bukan oleh orang lain, maka kalau ada bayi yang dilahirkan cacat, ini pertanyaannya nih, direnungkan. Kan kita sering wah bayinya cacat lahir, kasihan banget gitu kan. Kalau ada bayi lahir cacat, maka itu pun hasil perbuatannya di masa lalu. Itu. Jangan menyalahkan makanan, jangan apalagi nyalahin Tuhan. Gitu. Kenapa cacat? Wah, nggak ada kakinya, nggak ada tangannya, buntung, tapi hidup. Nauzubillah, boleh jadi kehidupan masa lalunya dia senang mukulin orang, senang nendangin binatang dan sebagainya. Dengan kaki tangannya itu, makanya dibikin buntung supaya dia ini di masa kehidupan sebelum yang saat ini. Artinya apa? Ada proses kelahiran kembali. Sebelum kelahiran yang saat ini. Sebelum kelahiran yang ini. Dulu boleh jadi kelahiran yang dulu, bayi yang lahir cacat saat ini, mereka hidupnya asal-asalan. Kemudian mati, lalu ada proses kelahiran kembali. Karena dulu asal-asalan, ada apa aja ditendang, dipukul, pohon lapon sang penjoki misalnya, ya kan? Lewat depan rumah orang, melihat ada pohon taman bunga bagus, main petik saja. Padahal bunga itu sedang menampilkan, sedang memuji-muji Tuhannya. Kita main petik saja, udah main petik, kita injak-injak lagi kan? Itu misalnya. Hati-hati yang kayak begitu. Lahir kembali. Kalau lahir kembali jadi manusia, alhamdulillah. Kalau jadi manusia yang anggota tubuhnya tidak lengkap, ya ini yang menjadi pelajaran buat kita semua. Ya kan? Betapa pentingnya kita tidak mensia-siakan semua organ tubuh yang sempurna ini, kita pakai untuk taat kepada Allah, untuk selaras kepada alam semesta dengan segala isinya, selaras kepada Tuhan. Jadi, kalau hidup hanya sekali, maka nggak mungkin ada ayat yang mengatakan itu tadi, bahwa wama asobakum min musibah fabima kasabat aidikum, bahwa apapun yang terjadi kehidupanmu yang saat ini akibat perbuatan kamu sendiri. Gitu. Artinya kan ada kehidupan sebelumnya, ya kan? Gitu. Jadi
dilahirkan menurut fitrah, artinya dilahirkan berdasarkan sifat-sifat unsur fisik yang membentuknya. Sifat-sifat biologis yang diwariskan oleh kedua orang tuanya, dan perwujudan dari karma pada beberapa kehidupan sebelumnya. Makanya kalau kita melihat kehidupan orang, kok dia hidupnya sempurna banget gitu. Karena memang kehidupan dahulunya sudah begitu. Tindak penyempurnaannya dia tinggal bakti saja kepada Tuhan. Ya, betul. Gitu. Gitu ya. Ya, Nggak usah terima kasih diperpanjang. Romo. Alhamdulillah. Ada lagi, monggo silakan. Apa udah diem? Udah ngerti semua nih. Udahan ya. Monggo. Jadi pelan-pelan memahaminya. Ya, monggo, Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengikuti ceramah yang sangat hebat ini baru 2 kali. Ini yang kali kedua. Iya. Jujur saja, saya sangat tertarik dengan apa yang beliau ajarkan pada saya. Dan ini saya anggap ini juga ngajari saya. Gitu. Alhamdulillah. Saling belajar, Pak. Saya sebenarnya ya tidak pernah diajarin oleh orang tua saya untuk belajar agama dengan baik, sholat yang baik, baca Quran yang nggak bisa saya. Ya, sehingga saya pada hakikatnya saya boleh dikatakan mencari sendiri. Ya. Bagaimana saya menemukannya? Nah, ada satu kalimat dalam tembang Jawa ya. Ya. Itu yang disebut disuruh mencari palungguan kang nyoto. Yes. Nyoto jatining pribadi. Merih anglelo nyoto jatining jiwa. Nah, disinilah sebenarnya apa yang dikatakan Bapak ini tadi, Pak Guru ini benar sekali. Jadi sebenarnya konsep tumimbal lahir dan sebagainya dengan apa yang diterangkan hari ini itu bisa diterima akal saya. Kalau yang lain saya tidak tahu, karena bagaimanapun juga seseorang itu punya ajaran yang diyakini paling benar dan merasa sudah benar. Ya, jadi saya melihat ini adalah suatu pencerahan batin buat saya, terutama buat saya, syukur buat saudara yang lain yang mendengarkan. Yang saya sangat kagum malam ini adalah bagaimana Bapak senior kita, kalau nggak mau disebut guru, disebut senior sajalah. Senior saya mengajari kita untuk kembali menjadi diri kita sendiri pada umumnya. Kembali pada fitrah kita. Nah, ini sebenarnya bukan ajaran gampang ya dijalankan, Bapak. Iya, betul. Sebab itu kalau orang Jawa bilang gampang den ucapake, angel den lakonono. Gitu. Jadi mudah diceritakan, wah mudah kok kembali. Susah tapi diamalin. susah dikerjakan, susah diamalkan. Dan itu perlu proses. Jadi di sini saya melihat adanya sinkronisasi ajaran yang saya baca sebagai saya orang Jawa, terus belajar tarjamah, kemudian juga mendengarkan Pak Guru ini, saya merasa, oh kalau gitu saya tidak salah. Gitu. Saya tidak salah, karena ternyata sangat universal. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu buat saya, itu sesuatu yang sangat universal. Tidak bisa seseorang memaksakan harus ikut akidah ini, akidah X, Y, Z, dan sebagainya. Itu yang menyebabkan terjadinya konflik di dalam diri seseorang yang belajarnya tidak cukup dalam. Itu menyebabkan jadi maksudnya jadi baik, tapi bukan jadi baik, malah nyalain orang, jadi sombong, jadi ngerasa lebih pinter, dan sebagainya. Nah, ini saya berterima kasih Pak Guru ini
ngundang saya di sini untuk mendengarkan, dan saya berterima kasih sekali sebagai orang Jawa yang saya pernah diajarin itu ada satu kalimat yang sangat menurut saya itu pas dengan tema itu, golek ono palungguhan kang nyoto. Nyoto jatining pribadi, merih anglelo hangiglo jatining jiwa. Coba kita disuruh mencari kedudukan yang benar-benar sebenarnya benar, kemudian agar kita bisa ketemu sama yang maha benar. Saya merinding cerita gini, ini bulu kulit saya merinding, dan ini dulunya teman saya anggap sebagai satu lagu ya, sebagai tembang. Tapi ternyata kakek moyang kita, orang Indonesia dan khususnya orang Jawa, karena saya dilahirkan di Jawa, itu ternyata beliau-beliau itu sebenarnya sudah sangat arif, sehingga agama yang masuk di Indonesia ini boleh dikatakan semuanya bisa diterima dengan baik, nggak ada ribut gitu. Iya, betul sekali. Sementara setuju ini saya. Itu segini dulu Pak Guru. Monggo. Terima kasih Prof. Jadi ya kalau sudah bicara universalitas suatu ajaran, pasti akan selalu bertemu dari berbagai sudut pandang, apapun yang kita bicarakan pasti akan ada titik temunya. Itulah indahnya spiritualitas gitu kan dalam semua aspek ajaran. Nah, ada satu yang sering kita ketika kita mau menggapai kesejatian diri atau fitrah yang sejati dengan cara taubat, ini seringkali kita sekedar tadi sudah saya sebutkan sebatas meninggalkan perilaku yang dianggap dosa dan tidak mengulanginya lagi. Itu gitu. Padahal tidak cukup di situ. Nih kalau baca tradisi Jawa gitu di Serat Sentini itu luar biasa juga itu kalau menggali. Itu nanti kapan-kapan kita bedah juga itu Serat Sentini. Jadi tadi seperti Prof nyatakan, jadi harus benar-benar nyata gitu, nyata benar sejatinya yang hak, bukan katanya. Makanya hidup orang yang sudah sampai ke rumah itu beragama sudah tidak lagi kata ustadznya, kata pasturnya, kata kiainya, tapi kata hati nuraninya yang paling dalam. Makanya taubat yang dilakukan leluhur kita ini taubat yang juga mampu menyingkap gelapnya malam. Makanya seringkali dilakukan proses kembali kepada fitrahnya yang sejati. Sering apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah satu, bersedia hidup damai, harmoni kepada apapun yang ada di alam semesta ini. Gitu. Kalau kita lihat ke Bali, Bali mulai dibuka, silakan datang sekarang ini. Lihat, setiap orang mau memulai satu aktivitas, pasti dia ngasih persembahan. Entah persembahannya di pohon, di patung, di pintu depan rumah, pokoknya banyak sekali persembahan. Bayangkan, itu bukan tradisi musyrik sebenarnya. Tapi kalau orang yang cetek akalnya, dia, wah syirik tuh, pohon kok disembah-sembah, begini dikasih sajen segala macam. Harusnya dibalik pemahamannya. Bayangkan, pohon, binatang saja diperlakukan begitu baik gitu kan, begitu santun kepada makhluk Tuhan yang lebih rendah dari manusia gitu kan. Bagaimana seorang hamba yang begitu santun dengan binatang memperlakukan manusia kepada manusia, memperlakukan manusia yang lain misalnya, apalagi memperlakukan Tuhannya. Bagaimana sikapnya pada Tuhan? Sikapnya sama binatang aja sedemikian baik, gimana sama Tuhan? Itu satu. Jadi mindsetnya yang harus dirubah. Jangan mudah sekali menghakimi gitu. Jadi kembali kepada fitrah yang sejati, bagaimana kita selalu menyayangi. Karena ada hadis yang mengatakan, man lam yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka mereka tidak akan disayangi oleh Allah maupun oleh penduduk bumi
lainnya atau penduduk langit dan bumi lainnya. Nah, bagaimana taubat yang sesungguhnya yang tidak hanya meninggalkan perbuatan dosa dan tidak mengulangi lagi, itu tobat sambel itu. Tapi taubat yang sesungguhnya, taubatan nasuha, artinya mampu menyingkap kegelapan malam dirinya, kegelapan jiwanya. Nah, bagaimana menyingkapnya? Di sini kaedahnya yang disampaikan itu bahwa bangunlah jam 00, gitu kan? Karena jam 00 itu jam 24.00 cahaya metafisika, cahaya ilahi itu akan mengalami puncaknya sejak tampak cahaya putih sampai menjelang fajar, sampai terbitnya matahari. Kalau kita perhatikan, kalau di rumah punya pohon bunga aja gitu kan, atau kecambah gitu kan. Kecambah itu akan muncul ketika cahaya fajar menyingsing, bukan matahari. Bukan matahari yang sinarnya kencang itu muncul, bukan. Tapi dia akan mekar, akan tumbuh kecambah, jadi ting, tumbuh gitu dari biji jadi bakal pohon. Nah itu muncul karena ada cahaya fajar. Cahaya fajar itu yang kemarin saya katakan. Minggu lalu kan kita bahas itu sebenarnya. Wal fajri gitu kan. Demi cahaya fajar gitu. Jadi cahaya fajar ini cahaya metafisika, cahaya rohani, cahaya Tuhan, cahaya di atas cahaya. Gitu. Makanya orang yang bangun tidur jam segitu, dari jam 00 ketika membiasakan untuk taubat, untuk kembali kepada Tuhan. Jadi taubat ini tidak hanya kalau kita melakukan dosa. Jadi taubat ini bagaimana kita terus menyingkap semua lapisan kegelapan hidup kita sehingga tidak ada lagi kegelapan. Itu yang disebut taubat. Kalau sekedar meninggalkan apa yang kita lakukan berdosa dan tidak mengulangi lagi, ini gampang. Gampang sekali. Ya kan? Gampang sekali. Tapi melakukan secara konsisten dan istiqomah, bagaimana kita wake up, gitu kan, menyingkap kegelapan jiwa kita setiap malam. Kenapa malam? Karena aspek malam itu lail. Lail itu artinya gelap. Yang gelap itu yang gaib itu yang batin itu Allah Subhanahu wa taala. Aspek batin kerohaniannya, energi ilahinya lebih tinggi dibandingkan siang. Gitu. Karena tidak banyak terdistract dengan cahaya-cahaya yang lain, gitu kan. Makanya di waktu-waktu itulah sangat disarankan untuk taubat. Biasanya kemarin di bulan Suro gitu kan, di malam 10 Suro, malam Yaumul Bid itu pertengahan bulan 13, 14, 15 gitu kan, di mana bulan sedang sempurnanya ya, purnama dan sebagainya gitu kan. Jadi kalau kita membiasakan itu, maka hidup akan penuh vitalitas, hidup nggak gampang kagetan, maksudnya nggak gampang panik gitu ya. Kemudian tidak mudah emosi, mampu mengontrol semua aspek lapisan-lapisan kesadarannya. Dan itu tidak gampang memang. Konsisten, makanya disebut taubatan nasuha gitu kan. Nah, energi metafisika yang datang, yang puncaknya adalah ketika muncul cahaya fajar sampai jelang terbit matahari. Jadi jelang terbit matahari itu bunga-bunga itu sebenarnya sudah mekar semua ketika bertemu sang fajar, sang ilahi. Nah, itu disebut kalau dalam tradisi Tiongkok disebut Qi. Makanya ada Qigong, Qigong, ada aliran Qigong kan. Terus ada kita bilangnya Qi atau prana atau permana. Apalah sebutannya, sama aja semuanya kaitannya dengan energi. Makanya sekarang energi itu banyak menjadi perhatian. Tahu kenapa sekarang energi akan kembali kepada energi listrik?
Karena ujungnya mau dibawa ke pemahaman bahwa antara positif dan negatif itu jangan diadu, tapi dikolaborasikan sehingga menimbulkan cahaya, menimbulkan energi, dan sebagainya. Kebaikan dan keburukan itu datang dari tempat yang sama. Ini kadang sok sucinya manusia kan, kebenaran datangnya dari Allah, keburukan datangnya dari aku. Memangnya ada loh, gitu. Kalau orang tasawuf bilang, memangnya kamu ada? Kok kamu merasa keburukan datang dari kamu? Semua datang dari aku, kata Tuhan. Ini yang kalau kita tidak sadari, kita sering ngomong tuh kebaikan datang dari Allah, keburukan datang dariku. Nggak ada. Semuanya datang dari tempat yang sama, makanya kita harus lampaui itu semuanya. Sehingga kalau kita sudah lampaui dengan taubatan nasuha, maka akan tersingkap semua yang gelap. Ja'al haq, ketika muncul kebenaran, ketika muncul fitrah yang sejati, maka wazahaqal batil, yang palsu, yang imitasi, yang yang tidak sejati itu akan musnah dengan sendirinya. Ketika dimunculkan, dihidupkan cahaya lampu, maka kegelapan ruangan kan seketika tidak ada. Ya kan? Jadi sebenarnya kegelapan itu enggak ada. Yang ada adalah ketidakhadiran cahaya. Monggo silakan. Itu tadi tambahan aja. Jadi sekali lagi taubat ini untuk sampai kepada kondisi fitrah yang sejati ini menyangkut masalah mentalitas dan moralitas manusianya. Nah ini. Kalau sekedar tadi saya katakan sekedar tidak mengulang perbuatan dosanya dan meninggalkan perilaku dosa itu mentalnya begitu, moralnya begitu. Tapi kemudian ketika terganggu lagi, bisa lagi mentalnya jadi rapuh, moralnya kembali rendah, ya balik lagi mengulangi dosa. Tapi kalau menyingkap akarnya, apa yang menimbulkan perbuatan jelek itu, maka kita akan tahu bagaimana mensiasatinya dalam hidup ini. Makanya bersiasat dalam hidup pun diajarkan oleh Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang dapatkan kemenangan. Fathan mubina, gitu dalam Al-Quran disebut fathan mubina, yang mendapatkan kemenangan karena telah mendapatkan cahaya benderang dalam kehidupannya. Iya. Iya, iya. Ada lagi? Monggo silakan. Yang mau sharing juga monggo. Yang mau bertanya lagi, monggo. Itu tadi pengalaman Prof. Sudibdo ini luar biasa ini. Jadi saya tidak pernah mempertentangkan tradisi apapun. Nanti saya diminta ada kumpulan para bedanda dan calon bedanda Hindu Bali minta nge-zoom. Ada mungkin 60 atau 70 orang itu, anak-anak muda semua rata-rata itu. Karena banyak tetua-tetua nelingsir mereka, banyak yang sudah meninggalkan mereka, dan mereka belum sempat mendapatkan bagaimana bisa menyembah Sang Hyang Widi dengan benar gitu, dan khusyuk katanya gitu. Tadi sore saya dapat telepon dari ketua bedanda muda Bali gitu. Mudah-mudahan jalan ketika kita mencari titik temu akan banyak terkuak solusi-solusi
segala problematika yang dihadapi bangsa kita. Monggo, siapa itu Mbak? Siapa? Latifah. Monggo, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak. Ya, monggo. Tadi sore baru kepikiran masalah itu Pak. Tadi yang hidup kembali itu Pak. Ternyata pas lagi dibahas ini, pas join, pas dibahas kebetulan sekali. Ya. Saya ingin menanyakan Pak, mungkin ini pertanyaan yang mungkin beberapa kali sudah pernah ditanyakan di sebelumnya, tapi saya baru ikut sekarang ini. Ya. Kemana jiwa kita setelah terpisah dari badan fisik, Pak? Itu saja, Pak. Jadi ada dalam tubuh manusia ini luar biasa complicated sebenarnya. Dan ini pernah saya bahas tahun lalu sebenarnya di Zoom juga. Jadi aspek manusia ini ada aspek nafsani, ada jasmani, nafsani, dan rohani gitu. Nah, ruh ini itu asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam Islam disebut ruh itu asalnya dari Allah gitu kan, dari Sang Hyang Widya atau apalah namanya, sebutannya gitu kan. Artinya, dan ruh itu bukan diciptakan, tapi dia ditiupkan gitu. Wa nafahtu fihi min ruhi. Jadi aku tiupkan ruhku ke dalam diri kalian semua, kata Tuhan dalam firman-Nya. Jadi Allah adalah ruh. Secara sederhananya biar gampangnya gitu. Dalam ayat yang lain juga dikatakan wa yas'alunaka 'anil ruh qulil ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi di masa ketika Nabi hidup ada bangsa Yahudi, Nasrani, kemudian Islam itu berdebat tentang ruh. Ini belum ngomong jiwa nih, ini ngomong ruh gitu kan. Mereka semua bertanya tentang ruh satu sama lain, mengklaim ini ruh itu, ini begini dan sebagainya. Yuk kita tanya aja kepada pemimpin yang ada di sini, itu nanya kepada Muhammad SAW. Wahai Rasul, jadi ketika Rasul mau ngejawab, turunlah ayat itu. Ini dalam asbabul nuzulnya, cikal bakal ayat itu diturunkan. Ketika mereka bertanya tentang ruh, maka katakanlah, hai Muhammad, wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi. Ruh itu adalah urusanku. Amr itu perintah gitu. Amar itu ada yang memaknai sebagai perintah. Amar itu juga diartikan sebagai urusanku atau perintahku. Jadi ketika Allah tiupkan, ketika Tuhan memerintahkan dirinya untuk meniupkan, yang keluar ini apa? Jadi kata-kata ruh dalam bahasa Arab disebut rih. Rih itu artinya, ini arti letterleknya artinya angin. Gitu. Dalam bahasa Arab, orang mau mencari angin, artinya jalan-jalan, mau tamasya, disebut rihlah. Nah, kalau dia rihlah, yang seminggu penuh ngantor, penuh dengan kepenatan, penuh dengan kesibukan, rihlah sehari 2 hari, maka setelah rihlah jalan-jalan, cari angin, itu kan, cari udara segar, itu dia akan semangat lagi, vitalitas ya akan semangat lagi kerjanya dan sebagainya, gitu kan. Karena apa? Karena ada ruh. Gitu. Jadi ruh itu adalah rih. Rih itu angin. Apa yang membuat manusia itu hidup? Banyak orang menyebutnya manusia hidup karena ada nyawanya. Nggak tahu nyawa, manusia hidup karena masih ada nafasnya. Nggak tahu nafas, manusia hidup karena masih ada anginnya. Nah, coba tuh pegang hidungnya tuh. Dinafasin. Masih ada angin nggak? Masih. Ada anginnya berarti masih ada ruhnya. Kalau nggak ada anginnya, jangan pernah pergi.
Itu satu. Nah, jadi ketika ruh itu ditiupkan dari yang maha suci, dari Allah, nah ruh itu pasti ya suci juga yang ditiupkan ke tubuh manusia itu. Nah, jadi ketika roh ditiupkan itu, ketika umur bayi dalam kedokteran 120 hari alias 4 bulan. Mohon koreksi Prof. Sudikdo ini. Jadi bayi ini ditiupkan kalau dalam sudah ada benih-benih kehidupan, itu ditiupkan rohnya itu umur 120 hari. Dalam kedokteran sudah diteliti, dalam agama juga sudah ada informasinya, jadi tidak bertentangan. Nah, ketika ditiupkan oleh zat yang maha suci, oleh Ruh Al-Quds, Ruh Al-Azam, Ruh yang maha suci, maka yang ada dalam diri kita adalah Ruh yang maha suci, Ruh ilahi. Makanya ada aspek lahut, ada aspek divinity, keilahian, ada aspek humanity, kemanusiaan, jasmani, ada rohani gitu. Nah, jadi kalau roh itu maha suci, Allah itu maha suci, maka yang bisa kembali ke yang maha suci tentunya yang suci-suci saja. Ya kan? Ini sengaja saya pretelin supaya memahaminya secara holistik gitu. Nah, roh itu adanya di mana? Ya kan? Adanya di ruang batin yang paling dalam. Kalau dalam dalam tradisi Nasrani atau Katolik atau Protestan ini, dia punya tabernakel. Tabernakel itu kalau kita ruang batin, ruang kolbu. Ada ruang pertama itu ruang jasmani. Ada ruang kedua namanya nafsani. Ada ruang ketiga, ruang yang maha suci. Nah, itu tempatnya ruh. Disitulah Allah bersemayam. Kalau ngomong Allah bersemayam ya salah juga, karena seolah-olah Allah itu bertempat, padahal Allah tidak bertempat dan tidak beruang dan berwaktu gitu kan. Dia melampaui ruang dan waktu. Tapi untuk memudahkan pemahaman, jadi Allah ada di tempat yang paling tersembunyi yang ada dalam diri setiap manusia. Jadi itulah yang mencahayai, yang menggenerate semua. Makanya dia disebut God, generator, operator, and destructor. Singkatannya tuh, singkatan God itu generator, yang mengenerate semua, yang menggerakkan semua, yang mengoperasikan semua, dan ketika sudah waktunya harus dimatikan, diganti yang baru, ya dihancurkan, destruktor itu. Nah, yang menutupi ruang, jadi Allah maha mencahayai semuanya, dia ada cerminnya itu. Nah, kalau ibarat lampu tempel, lampu semprong, orang zaman dahulu bilang, dia kan ada sumbunya, kemudian sumbunya itu ditutup sama kaca yang kinclong, ya kan? Dinyalahin, apinya ya keluar, bisa menerangi sekitarnya, ruangan itu. Nah, jiwa itulah cermin kaca itu. Jadi ruh itulah cahayanya. Jadi Allah itulah cahayanya gitu loh. Jadi kalau cahaya itu mau kelihatan dari luar, ya cerminnya harus senantiasa bersih jiwanya ini. Nah, jiwa sayangnya jiwa inilah yang menanggung baik dan buruk, hitam dan putih, sehat dan sakit, dosa dan pahala, surga dan neraka. Itu. Nah, bagaimana bisa kembali kalau dia tidak tahu jalan pulang? Nah, yang kembali ada Nur Muhammad, ada Nur Insan, ada Nurullah. Jadi ketika kembali manusia, ya semuanya harus kembali itu cahaya itu. Nur Insan, Nur Muhammad, dan Nurullah. Nur Insan, Nur Muhammad kembali kepada Nurullah, Nur Ilahi. Gitu.
Nah, bagaimana kalau dia nggak tahu jalan kembali? Maka adanya di mana tuh jiwa? Itu. Ya dia ada di alam barzah. Yang kalau orang sekarang bilang dia gentayangan, apa? Kenapa gentayangan? Cari tempat, cari casing gitu kan? Ya, karena dia belum bisa kembali. Karena yang bisa kembali pasti yang sudah suci semuanya. Baik jasmani, nafsani, kembali ke rohaninya. Kalau jasmaninya saja yang dibersihkan, tapi jiwanya tidak dibersihkan, maka dia nggak bisa kembali. Makanya kenapa kemudian orang wafat mati itu sering dikatakan, saudara-saudara bagi yang punya tanggungan, kalau misalnya yang meninggal bapaknya, bapak saya ini meninggal, kemudian ada hutang sama bapak ibu sekalian ini, mohon hubungi kami sebagai pihak keluarga. Entah hutang uang, entah hutang apa, segala macam. Padahal itu simbol. Bukan itu yang penting. Yang penting adalah hutang manusia nggak tahu Tuhan selama di dunia. Hutang manusia tidak bisa bertemu Tuhannya selama di dunia. Itu yang akan membuat dirinya terkatung-katung, terombang-ambing, tidak bisa ke akhirat, tidak bisa ke dunia. Makanya dia melayang-layang, jadi uka-uka. Jadi uka-uka. Jadi uka-uka. Uka-uka kalau dibalik kan, uka-uka kan dibalik jadi aku. Jadi yang tidak tahu aku yang sejati, maka tidak pulang. Tidak bisa pulang kepada yang maha sejati. Gitu. Karena aku yang sejati, ya Allah. Semuanya cahaya. Sudah kinclong semuanya gitu kan. Tidak ada lagi tuh noda-noda hitam gitu. Jadi kemana jiwanya orang mati itu? Ya kalau dia sudah suci, ya kembali semuanya. Nur insan, Nur Muhammad kembali kepada Nurullah. Kalau dia belum suci jiwa itu, karena jiwa itu yang menanggung baik dan buruk, yang menanggung dosa dan pahala. Itulah dualitas. Disitulah kita terkungkung. Disitulah kita yang disebut mengalami siksa. Mau turun ke badan fisik ke dunia nggak bisa karena kontraknya sudah habis. Belum waktunya lu nanti 300 juta tahun lagi pakai kembali memakai casing manusia. Selama belum bisa kembali kepada Allah, dia bisa jadi tadi yang sudah kita bicarakan dihidupkan kembali berkali-kali, bisa menjelma pakai casing binatang, pakai casing semut, gajah, kecoa, ular, buaya, bisa menjelma jadi pohon duren dan sebagainya, sampai manusia jiwa itu memakai casing manusia, karena hanya manusia dan jin yang punya potensi untuk bisa mengenal Allah, mengenal jati dirinya, sehingga bisa pulang. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu. Jelas apa tidak? Ya. Ya. Jelas, Romo. Ya, Pak. Gitu. Kemana jiwanya? Ya simpulkan aja sendiri. Kalau dia belum masih gelap, masih kotor, ya dicuci dulu. Di mana? Di alam barzah itu nggak enak. Alam antara itu di tengah-tengah. Mau ke atas mentok, mau ke bawah mentok. Dia dijepit atas bawah kiri kanan. Gelap gulita lagi. Nggak enak kan? Nah begitulah perumpamaannya. Sudah gelap, mentok, nyempil sendirian gitu kan. Bahasanya sampai demikian, diumpamakannya begitu. Saking tersiksanya. Makanya penting ketika seorang Nabi Yunus, dia karena dalam dakwahnya merasa kecewa, kemudian dia menggugat Tuhan, lalu dia dilemparkan masuk ke dalam perut ikan paus. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Gitu.
Itu semua akibat kezolimanku sendiri. Maha suci Engkau, tidak ada Tuhan selain Engkau. Gitu. Dia bertaubat supaya bisa dikeluarkan dari kegelapan kehidupan, supaya bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan kegelapan kehidupan itu berada di dalam perut hiu yang gelap, nggak bisa ngapa-ngapain. Segede-gedenya ikan hiu, ikan paus kan tetap saja nggak enak, ya kan? Gitu. Jadi manusia begitu ngelihat nih, lah aku ditangisin, anakku, cucuku, saudara-saudaraku, adikku, kakakku misalnya. Jiwa itu masih melihat, masih muter-muter aja gitu kan. Makanya dalam Islam ada tahlilan, dalam tradisi Islam. Mengiring proses kembalinya. Mudah-mudahan dengan kasih sayang Allah bisa kembali. Kita kan cuma berusaha, ikhtiar, selebihnya terserah Tuhan. Tapi ketentuan informasi dalam banyak ayat maupun hadis, ya yang bisa pulang tentunya yang tahu jalan. Ya kan? Kalau tahu jalan, ya pastinya dia akan selamat walaupun ada rintangan. Kan gitu. Makanya penting di dunia ini kita mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya. Kalau kita pergi haji, pergi umroh, kan nggak mungkin langsung berangkat aja ke sana beli tiket. Pasti semua di booking dari Indonesia. Beli tiketnya di Indonesia, pesan akomodasinya di Indonesia, bahkan transportasinya kalau perlu pesan di Indonesia. Biar di sana sampai langsung dijemput sama transportasi yang kita pesan. Kemudian hotel yang sudah kita booking, kalau perlu yang tinggal lompat ke Masjidil Haram atau ke Madinah dan sebagainya. Kenapa? Artinya apa? Kita mau ke rumah Tuhan yang ada di Arab Saudi saja, persiapan kita bisa sebulan di Indonesia. Yes or no? Ya kan? Ini persiapan kita sama Tuhan asal-asalan. Ini mau pulang loh, di mana 7 miliar manusia, 7 miliar manusia kalau seketika harus dimatikan, kiamat semuanya akan mati. Misalnya, kita nggak punya persiapan. Kebayang kan? 7 miliar loh dikumpulin. Kalau kita nggak punya persiapan, pasti tersesat. Karena bagi orang yang sudah tahu jalan pulang di dunia ini, maka dia akan gampang. Ada cahaya yang membimbingnya. Tidak hanya cahaya, bahkan dirinya bercahaya. Sehingga mudah dikenali. Yes, itu aku. Itu umatku, kata Nabi. Apa katanya? Simahum fi wujuhihim min asari sujud, kata Rasulullah. Ada tampak secercah cahaya di wajahnya yang memancar darinya. Dari kejauhan sudah kelihatan, oh itu umatku. Karena ketika Rasulullah melihat wajah umatnya yang bercahaya, maka umat yang bercahaya pun melihat wajah Rasulullah sebagai sumbernya cahaya. Gitu, baru bisa pulang. Makanya, man kana fi hazil a'ma wa fil akhirati a'ma wa adollu sabila. Barang siapa di dunia ini buta, tidak dapat menyaksikan wujud keberadaan ilahi, maka nanti di akhirat akan lebih buta dan lebih tersesat jalan untuk sampai kepadanya. Harusnya cepat, jadi mampir-mampir dulu. Mampirnya kemana? Ke neraka, katanya begitu. Saya emang nggak mau gitu. Coba. Gitu. Ya gitu ya, jelas ya? Ya Pak. Ya, terima kasih. Ya gitu. Ada lagi? 5 menit lagi. Ini teman-teman dari Kendari kayaknya nggak ada ini. Ada nggak tuh? Ada ya. Karena Ya.
saya ya sekarang bisa dengar ya Pak? Bisa Prof. Baik, terima kasih. Ya. Apa yang Anda terangkan malam ini sebenarnya saya senang sekali karena ternyata begitu tidak sulitnya kita mengerti akan perintah Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Ya. Tidak dibikin susah, gitu, menurut saya. Dan itu seperti yang diajarkan kakek saya, bapak saya, dan sebagainya itu, bagaimana caranya kamu ke sana? Ya kamu latihan. Yes. Yeah. Maksudnya apa latihan? Ya kalau di dalam bahasa Jawa disebutkan ini latihan itu, latihanlah supaya kamu menyatu dengan kedudukannya. Yeah. Kedudukan apa? Kedudukan yang nyata, senyata-nyatanya kedudukan beliau, sehingga kamu bisa dekat sama beliau dan balik ketemu dengan kesejatian jiwamu yang ingin pulang ke rumah. Makanya sebutannya innalillahi wa innalillahi rojiun. Saya malam ini saya terbuka Bapak, terima kasih bahwa ini ternyata sebenarnya jujur saja ya gampang-gampang diucapkan tapi susah dilaksanakan. Dan itu sebenarnya pada setiap ada kematian selalu ada innalillahi wa innalillahi rojiun. Sebenarnya ternyata itu buat orang dalam, hidup Pak. Itu sebenarnya ucapan itu buat orang yang hidup. Itulah mengingatkan gitu. Iya. Mengingat, tapi juga yang mati pun mudah-mudahan sudah ingat itu gitu. Iya. Karena pada kenyataannya gitu. Jadi di situ saya lihat ajaran dari kakek moyang kita itu atau nenek moyang kita itu sebenarnya sudah sangat tinggi pengertiannya. Memang beda pengucapan, tapi sebenarnya sangat tinggi. Saya tidak tahu dalam bahasa Tatar Priangan ya. Tapi kalau di sini ya itu lungguh anu galungguh. Apa itu artinya, Prof? Jadilah satu ke tempat kedudukan. Betul. Palungguan kang nyoto, yaitu kedudukan yang benar-benar benar. Nyoto jatining pribadi hanya bisa dilihat kalau kita ngerti pribadi kita. Diri kita sendiri itu harus bisa sampai ke sana supaya pamrih anglelo angeglo jatining jiwa, supaya kita sampai mengerti betul arah tujuan jiwa kita mau kemana gitu. Ini yang saya pikir malam ini saya itu yang diajarkan kakek saya, bapak saya, nenek saya. Juga sebenarnya ditemukan oleh Pak Guru saya ini, Pak Guru yang baru ini. Jadi saya sangat berterima kasih, Pak. Saya dulunya merasa ya aku ini pasti tempatku di neraka jahanam yang paling intip karena baca Quran aja nggak bisa. Jujur aja. Anak saya suruh belajar. Nggak ada, Pak. Nggak ada manusia yang masuk neraka, nggak ada. Semua masuk surga, semuanya masuk surga. Ya itulah Pak. Jadi kalimat ini ternyata menggarisbawahi sebenarnya ya kamu asalnya dari Allah ya baliknya kepada Allah, gitu loh. Cuman masalahnya mampir kemana, nah itu tergantung pattern kita di dunia. Gitu loh. Jadi menghindari kegelapan-kegelapan yang kita tahu. Kalau tidak tahu kita tinggal mohon ampun saja. Itu sekarang saya baru terbuka. Oh, saya ditemukan Pak Guru ini begini tujuannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf teman-teman semua, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara yang muda-muda, lebih muda dari saya barangkali karena saya baru 37 umur saya kalau dibalik. Ya, jadi 73. Ya, ini saya masih kadang-kadang jujur saja, saya kadang-kadang bingung. Nah kalau saya nanti sholat aja nggak bisa, apa ya saya harus sholat pakai bahasa Arab? Di sini saya melihat kakek nenek moyang saya sudah ngajarin, ya berdoalah supaya kamu menyatu dalam kedudukannya. Gitu. Pada kedudukan yang sebenar-benarnya, yang hakiki. Sehingga kamu tahu keadaan jiwamu di sini itu tinggal menjalankan perintah jiwa yang maha agung gitu. Waduh, terima kasih Bapak saya bisa ketemu di sini. Semoga Allah selalu melindungi Bapak dan saudara-saudara yang ada di sini. Ini benar-benar satu penerangan yang buat saya sebenarnya saya pengen nangis. Alhamdulillah apa yang saya terima ini suatu kebahagiaan yang menggarisbawahi bahwa saya salah itu tidak berarti saya harus
menebus dengan api sebenarnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga Prof. Mudah-mudahan dengan taubat, karena taubat ini memerlukan keberanian untuk keluar dari lorong gelap kehidupan kita. Jadi bukan masalah kita tidak melakukan dosa itu lagi atau meninggalkan dosa itu lagi, tapi bagaimana kita selalu keluar dari lorong gelap segala kehidupan kita. Amin. Dan caranya itu tadi, berani melek hingga fajar. Makanya dalam tradisi Jawa ada melekan kan, gitu kan? Ada melekan. Melek ini bukan melek begadang, bukan. Memelekan hati yang selama ini buta. Tafakur. Tafakur kalau bahasa Islam, hingga fajar. Menyongsong terangnya dunia dan berani menerima kenyataan bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang sekosong-kosongnya. Karena kita harus menjadi nothing, menjadi kosong untuk to become everything. Gitu. Kalau kosong, benar-benar kosong, berarti bisa meliputi semuanya. Karena hanya ruang kosong itulah yang punya manfaat yang sebesar-besarnya. Mari kita renungkan. Saya pakai peci ini, kalau saya buka, kan ruang kosong di peci saya. Mbak siapa nih yang pakai topi Mbak Aini itu, pakai topi, itu kan yang ruang kosong yang bermanfaat, bukan yang ada tutupnya. Gitu. Jadi kekosongan itulah yang mau kita tempuh. Karena kekosongan, suwung, emptiness, nothingness itulah yang membawa kita kepada fitrah yang sejati, fitrah yang luhur, yang tidak beda dengan ilahi. Gitu. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, terutama buat saya. Sekali lagi, jangan kapok. Begini cara saya menyampaikan. Mudah-mudahan saya bisa ketemu lagi. Lebih kurangnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.